Salam. Kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada anak yang sama. Meskipun anak tersebut adalah anak kembar, pasti memiliki ciri khas yang berbeda. Begitu juga terkait dengan peserta didik yang kita ampu di sekolah, pasti memiliki atau membutuhkan kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Maka dari itu, kita sebagai guru dituntut untuk mampu melakukan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran yang mampu memenuhi dan kebutuhan gaya belajar dari peserta didik itu. Untuk selanjutnya, silakan bisa saksikan video berikut ini. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Budi Mustike, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Klungkung, instansi SMA Negeri 1 Atap Lembongan. Sebelumnya, saya tidak pernah memperhatikan yang nama keberagaman dari peserta didik, baik itu menyangkut tentang gaya belajar dan minat belajar seperti apa yang diinginkan di dalam kelas. Di sini, saya semua menyetarakan tanpa adanya suatu perbedaan yang harus diperhatikan. Nah, seperti kita ketahui bahwa anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, setelah saya mendapatkan pembelajaran dari modul 2.1 yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, di sini saya paham bahwa pembelajaran yang harus kita lakukan itu harus menyesuaikan dengan bagaimana kebutuhan belajar peserta didik itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita harus bisa menentukan gaya belajar dan minat belajar peserta didik, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk menentukan karakteristik dari peserta didik itu. Bisa dalam proses pembelajaran itu kita dapat membedakan antara minat belajar dan gaya belajar yang ingin ditentukan atau yang diinginkan oleh peserta didik itu sendiri. Sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di sini saya melakukan yang namanya asesmen diagnostik, di mana dalam asesmen diagnostik saya menyebarkan yang namanya lembar observasi untuk menentukan gaya dan minat belajar dari peserta didik yang saya ampu. Adapun dari lembar observasi yang saya sebarkan itu, saya memperoleh terhadap ada 3 gaya dan minat belajar yang ada dalam kelas saya, yaitu ada 8 orang yang gaya belajar visual dan ada 8 orang yang gaya belajarnya audio dan ada 7 orang yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, dari ketiga gaya belajar tersebut nanti saya akan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kegiatan yang saya lakukan di kelas 11 IPA 1 dengan mata pelajaran PPKN yang mana submaterinya adalah hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, dalam kegiatan ini adapun kegiatan awal yang saya lakukan yaitu yang pertama ada memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran murid, memberi pertanyaan pemantik, serta menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan tidak lupa juga dalam kesempatan pada kegiatan awal, saya melakukan yang namanya penyampaian tujuan dan penilaian terkait dengan proses pembelajaran yang akan saya berikan kepada murid tersebut. Berdiri semua. Tangan jari umat. Om Swastiastu. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sangat baik. Sangat baik ya. Syukur kalian alhamdulillah kabarnya sangat baik. Bertemu lagi di hari ini di pelajaran PKN yang jam terakhir jam 8.9. Jadi Bapak harap kalian itu tetap semangat. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon ada yang mau memimpin satu orang? Aura, silakan pimpin. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa bersama-sama. Berdoa
Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aura. Oke, untuk pertemuan kali ini ada berapa orang yang hadir? Ada 5 orang. Ya. Oke, bagus. Lumayan ya. Ada 5 orang yang masuk. Kemana alasannya? Ada yang sakit. Ada yang sakit, ada yang izin. Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa ya. Yang 5 orang yang masuk. Jadi ada kalian di sini. Bapak harapkan tetap semangat untuk ikut pelajaran yang ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kalian persiapkan dulu buku materi yang akan kita pakai hari ini untuk belajar pada pertemuan kali ini. Oke, baik anak-anak, ada yang masih ingat terkait dengan pembelajaran yang kita bahas minggu lalu? Kita bahas tentang apa minggu lalu? Oke, selain hak asasi manusia kita bahas apa? Ada yang masih ingat? Hak dan kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri hak dan sifat-sifat hak itu sendiri. Mudah-mudahan kalian semua memahami materi yang kita bahas minggu lalu. Jadi untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan ke materi berikutnya. Untuk materi ini, Bapak akan memberikan kalian materinya di WA group kalian. Nah, di sini Bapak akan memberikan kalian link materi untuk pembelajaran kalian sesuai dengan gaya kalian. Bapak di sini akan berikan ada link video, ada Bapak juga berikan artikel, dan ada juga berikan Bapak istilahnya poster dan yang lainnya. Jadi kalian bisa belajar sesuai dengan karakteristik kalian masing-masing. Nah, dan untuk memperdalam pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu ini. Setelah membaca rubrik penguatan karakter, peserta didik mampu meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia secara signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah membaca materi tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, peserta didik dapat menguraikan berbagai macam hak dan melakukan analisis terkaitnya. Nah, itu bisa kalian membaca tujuan yang ada di depan kalian ya. Bisa dipahami? Nah, itu tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Nah, untuk kegiatan pelajarannya selanjutnya kita akan belajar yang namanya belajar kelompok. Sebelumnya di sini Bapak akan mengingatkan kalian terkait dengan keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas yang waktu ini kita sudah buat? Apa aja? Disiplin, tertib, menjaga tugas dengan tepat waktu, jaga kebersihan. Nah, itu Bapak harapkan selama proses pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian itu menyepakati keyakinan dan kesepakatan kelas yang kita sudah lakukan. Bisa dilakukan? Sesuai dengan apa yang saya lakukan di awal terkait dengan asesmen diagnostik di sini. Nah, dalam kegiatan inti di sini saya akan melakukan yang namanya pembelajaran pengelompokan. Nah, dalam hal ini di dalam pengelompokan itu saya sudah mendapatkan 3 kelompok yang melalui asesmen diagnostik, yaitu ada yang berkelompok audio, ada yang berkelompok visual, dan ada yang juga berkelompok kinestetik. Nah, mereka semua diberikan tugas atau perilaku yang berbeda sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka dan bagaimana mereka belajar. Nah, silakan kalian simak video yang ada di depan kalian. Ini terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini mengenai hak asasi manusia sebelum nanti yang namanya kerja tugas kelompok ya. Ini materi awalnya. Yang kita ketahui sekarang ada 3 hal yang terlengkap dalam diri manusia, yaitu kehidupan, kebebasan. Tadi kan sudah saya simak terkait dengan video ini, tidak dipahami nggak isi video tersebut? Nah, terkait dengan apa tadi materi di sana? Kita apa? Asasi manusia. Oke, setiap orang pasti memiliki. Oke, sekarang ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah Bapak berikan? Pak, saya mau tanya. Oke, silakan. Apakah setiap orang memiliki hak atau terus gimana dengan tanggung jawabnya? Oke, terima kasih Aura. Ada yang mau menjawab temannya terkait dengan pertanyaan dari Aura mengenai apakah setiap orang memiliki hak? Kalian memiliki hak nggak? Memiliki. Berarti di sini setiap orang itu memiliki hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dari sejak kandungan, dari sejak dia ada dalam kandungan ibunya sampai dengan lahir dan seterusnya itu semua orang memiliki hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu melekat pada diri kalian masing-masing.
situ. Itu berkaitan dengan ciri-ciri hak asasi manusia. Dan itu materinya. Nah, selanjutnya sekarang kalian sudah bagi kelompok dan di sini Bapak akan melanjutkan terkait dengan kerja kelompok. Ini anak kalian sudah sesuai dengan gaya belajar kelompok kalian kan? Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan terkait dengan apa yang akan Bapak berikan kepada kalian. Ini anak kalian sudah sesuai dengan gaya belajar kelompok kalian kan? Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan terkait dengan apa yang akan Bapak berikan kepada kalian kan terkait dengan kerja kelompoknya. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada materi yang akan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya dan disesuaikan dengan dalam melakukan kerja kelompok. Bapak harap kalian melakukannya dengan baik dan berkolaborasi dengan baik. Nah, bekerja sama dalam melakukan kerja kelompoknya. Di sini silakan kalian kerjakan sesuai dengan topik pembahasannya dan untuk hasilnya ini kalian bisa kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian boleh hasilnya itu berupa mengarang, boleh berupa PPT, boleh berupa artikel, maupun nanti kalau kalian bisa pakai media sosial dan yang lainnya untuk mengerjakan itu silakan, ya. Itu bebas menurut hak kalian. Jadi itu sesuai dengan kemampuan kalian. Selanjutnya, di setiap kelompok akan diberikan penugasan sesuai dengan gaya belajar yang mereka minati. Dalam baik hal ini, gaya belajar audio, visual, dan kinestetik, mereka mendapatkan tugas masing-masing sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan setelah mereka selesai melakukan kerja kelompok, kegiatan selanjutnya yaitu mereka melakukan yang namanya presentasi kelompok, mempresentasikan dari apa yang telah dikerjakan bersama rekan kelompoknya. Dan di sini juga diberikan kesempatan pada kelompok lain untuk menanggapi terkait dengan apa yang sudah dibuat. Anak-anak, tadi kalian sudah melakukan yang namanya presentasi atau sudah melakukan apa yang sudah diajarkan. Sekarang kita melakukan penyegaran dulu ya. Penyegaran yaitu SBK dulu. Kita melakukan SBK dulu. Kalau Bapak bilang 1, tepuknya 2 kali. Kalau Bapak bilang 2, tepuknya 1 kali. Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, bagus sekali. Adapun kegiatan inti diakhiri dengan pemberian kesimpulan pada murid serta penguatan terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok itu. Pada kegiatan penutup, guru dan murid merefleksi terkait dengan hasil kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dan setelah melakukan refleksi atau kesimpulan, di sini dilanjutkan dengan pemberian evaluasi atau kuis kepada peserta didik untuk mengukur sejauh mana kemampuan dari peserta didik tersebut melalui WA group dengan soal yang diberikan. Setelah itu, setelah adanya evaluasi, dilanjutkan dengan pemberian tugas untuk peserta didik terkait dengan membuat suatu kesimpulan yang mana yang proses pembelajaran yang sudah dilakukan terkait dengan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini pemberian tugas yang diberikan oleh guru dapat berupa penugasan seperti mind map, dapat juga seperti ringkasan maupun yang lain, disesuaikan dengan gaya belajar dari peserta didik. Nah, setelah itu maka kegiatan pembelajaran diakhiri dengan salam dan doa untuk materi kita di pertemuan kali ini. Kita akan melakukan yang namanya refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, adapun refleksi yang pada kegiatan hari ini, kalian bisa lihat di depan, itu pertanyaan-pertanyaannya. Itu yang pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Yang kedua, tantangan apa yang masih kamu temui dalam pembelajaran materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, siapa yang menanggapi terkait dengan refleksi hari ini? Ya, silakan Lasmi. Yang menarik pelajaran hari ini yaitu saya jadi tahu tentang hak asasi manusia beserta kewajiban. Oke, terima kasih Lasmi. Ada lagi yang menanggapi? Aura? Silakan. Saya suka pelajaran kali ini karena pelajarannya juga membahas tentang hak asasi manusia dan berkelompok. Itu sangat menyenangkan sekali kalau belajar berkelompok. Oke, terima kasih. Nah, tadi dari Bapak simpulkan
dari teman kalian bahwa di sini pelajarannya sangat menyenangkan. Bapak harapkan kalian belajar lagi ya terkait dengan apa yang sudah Bapak berikan. Bapak sudah berikan semua materinya itu, baik itu berupa link materi, ada artikel di WA grupnya, ada YouTube, ada video dan sebagainya. Itu kalian pelajari sesuai dengan gaya belajar kalian. Bapak harapkan semua belajar dengan baik. Bisa dipahami? Bisa. Oke, anak tadi sudah pemaparan materi sudah dan semuanya. Sekarang waktunya kalian itu yang melakukan yang namanya proses. Di sini proses ini Bapak bertujuan untuk bagaimana kemampuan kalian, sejauh mana kemampuan kalian terhadap materi yang Bapak berikan. Jadi Bapak harap silakan kalian menghadapinya sekarang. Bapak kirim dua formnya ya, dari WA grupnya. Nah, oke, sudah Pak kirim. Silakan lihat dan silakan kerjakan. Ada yang permasalahan? Soal nomor apa jadi? Sudah? Saya jawab kan? Itu ada soalnya 10 soal. Jadi kalian bisa kalau jawab yang benar semua dapat nilai 100. 100. Ya? Kalau ya. Udah? Kalau udah? Baik, anak-anak, tadi Bapak sudah memberikan proses itu terhadap pemahaman dan cukup bagus dari apa yang sudah hasil prosesnya. Bapak lihat semuanya mendapat nilai yang baik. Nah, dan selanjutnya sekarang di ujung materi kita di pertemuan kali ini kita tuh karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita tutup dengan doa. Silakan siapa yang memimpin? Adrian, pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan cara kita. Berdiri semua. Para Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu, saya Jayan Tias Asi, saya adalah rekan sejawat dari Bapak Iwayan Budi Mustike dan saya mengucapkan selamat atas implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas yang telah dilakukan oleh Bapak Iwayan Budi Mustike. Saya akan memberikan testimoni terkait implementasi pembelajaran tersebut, bahwa saya lihat baik bagi guru maupun bagi siswa sangat berdampak positif jika diimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu. Ada hal yang positif yang bisa diambil siswa dan ada hal yang positif bagi guru, antara lainnya yaitu pemenuhan kebutuhan oleh siswa dalam belajar di dalam kelas sangat terpenuhi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan bagi guru dapat mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan karakteristik belajar yang dimiliki siswa. Saya berharap implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini sering dilakukan di dalam sekolah ini agar ada dampak-dampak positif yang bisa ditularkan kepada guru. Dan selamat dan sukses bagi Bapak Iwayan Budi Mustike yang telah melaksanakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Intan Febri Resna Lestari dari kelas 11 IPA 1. Saya sangat senang sekali dengan proses pembelajaran yang dilakukan bersama Bapak Budi, di mana kami di sini diberikan kesempatan dalam proses pembelajaran melalui gaya dan minat belajar kami, dan di sini kami bisa mengakses materi sesuai dengan kebutuhan belajar kami sehingga kami lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. Terima kasih. Om Santi Santi Om. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia.
HAM mendorong Hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia, terkait kedudukannya sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.